Chemistry sudah baik, saya pikir besok kita. Pelatih Curaçao Pujunadeo Argawinata, kapten tim, ungkap kendala. Duel FIFA Matchday di GPLA jadi pertarungan pertama Indonesia versus Curaçao dalam sejarah pertemuan kedua tim. Curaçao lebih dulu melakoni perjalanan jauh melalui Amsterdam, Belanda sebelum tiba di Indonesia pada Rabu malam. Curaçao memiliki sikap sama seperti sejumlah tim nasional atau klub-klub luar negeri yang tidak banyak mengenal Indonesia. Meski demikian, dalam konferensi pers jelang pertandingan, pelatih Curaçao, Remco Vicentini mengaku sudah mempelajari Indonesia. Pelatih 54 tahun tersebut terkesan dengan Indonesia. Tak saja keramahan warganya, tetapi juga fasilitas di sepak bola. Kami sudah cari tahu soal Indonesia. Kami sudah tahu ramahnya warga Indonesia, orang-orangnya ramah. Ini menjadi motivasi untuk menang di sini, ucap Vicentini. Tak hanya itu, pelatih Curaçao juga memuji beberapa pemain tim asuhan Sintayong. Salah satu pemain yang mendapatkan pujian yakni kiper andalan timnas Indonesia, Nadeo Argawinata. Dalam pernyataan konferensi pers, Remco menyebut bahwa Nadeo adalah kiper yang bagus, jadi harus diantisipasi oleh para pemainnya. Namun, Kapten Curaçao Matina juga mengungkapkan sejumlah kendala sebelum menghadapi Indonesia. Dia menyebut persiapan mereka juga terkendala. Curaçao hanya memiliki waktu 2 hari untuk melakukan persiapan menghadapi timnas Indonesia. Selain itu, para pemain Curaçao mengalami jet lag setelah menempuh perjalanan panjang selama 1,5 hari dari Curaçao menuju Indonesia. Mereka baru tiba di Indonesia pada Rabu 22 September 2022 malam. Sementara itu, pertandingan kedua antara timnas Indonesia versus Curaçao sendiri akan tersaji di Stadion Pakansari Bogor yang akan dilangsungkan pada 27 September mendatang. Jangan lupa berikan dukungan terbaik kalian di kolom komentar. Semangat Garuda, Indonesia bisa! Hassani Abdul Ghani desak PSSI perbarui kontrak Sintayong. Sintayong tengah naik daun usai membawa timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia U20 2023. Bagaimana tidak, dalam kurun waktu 3 tahun saja Sintayong mampu membawa 2 kelompok umur berbeda ke Piala Asia. Sintayong sebelumnya membawa timnas Indonesia senior ke Piala Asia 2023. Performa skuad Garuda di Kuwait pun menuai decak kagum dari seluruh pecinta sepak bola tanah air. Komite Eksekutif PSSI Hassani Abdul Ghani pun mengaku puas dengan progres Sintayong, baik dengan timnas Indonesia senior maupun U19. Dirinya kemudian menyarankan rekan-rekannya untuk membarui kontrak pelatih asal Korea Selatan tersebut. Buat siapapun pengurus ke depan, kalau mau sepak bola kita gak turun lagi, ya perpanjang aja. Kita akan lihatnya progres. Kita pakai jasa Sintayong ini mempunyai nilai plus nggak buat timnas? Ada peningkatan nggak? Saya sebagai orang yang senang bola melihat ada peningkatan. Kalau ada, berarti kita tidak salah memilih dia. Mungkin kita butuh waktu, harus kita perpanjang mungkin kontraknya. Supaya kita bisa berbicara juara ASEAN gitu, misalnya mengalahkan Thailand. Kata Hassani dilansir dari kanal YouTube Bola Bung Binder pada Jumat 23 September. Lebih lanjut, Hassani menambahkan bahwa dirinya kagum dengan cara Sintayong menyulap mentalitas anak asuhnya. Menurutnya, pelatih asal Korea Selatan itu berhasil membawa unsur yang telah lama hilang dari timnas Indonesia, yakni tampil Spartan selama 90 menit penuh. Karakter yang fighting spiritnya tinggi, itu kan menutupi kelemahan dari skill. Kalau kita lihat timnas sebelumnya ini kan cuma 45 menit saja kita menikmati. Setelahnya kita udah ngos-ngosan. Hari ini menit 95 pun mainnya masih kencang. Di U20 lawan Vietnam itu kan kita menangnya di menit akhir. Biasanya itu kan dilakukan lawan kita. Pungkasnya. Ada yang 10 minggu. Kualitas berbicara, 2 pemain sudah kunci tempat di Piala Dunia U20. Muhammad Ferrari dan Marcelino Ferdinand sudah mengunci tempat di timnas Indonesia U20 untuk Piala Dunia U20 2023 yang akan digelar di tanah air pada tanggal 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Oleh karenanya, keduanya diikut-sertakan pelatih Sintayong ke timnas senior agar mendapatkan pengalaman sebelum tampil di pesta sepak bola level usia terakbar di dunia itu. Pemanggilan itu tidak terlepas dari penampilan apik mereka bersama dengan timnas Indonesia U20 di kualifikasi Piala Asia U20 2023 kemarin.
Keduanya ikut andil mengantarkan skuad Garuda Muda ke putaran final dengan menyapu bersih 3 laga grup F, yakni melawan Timor Leste dengan skor 4-0, Hong Kong dengan skor 5-1, dan Vietnam dengan skor 3-2. Jadi agar pemain-pemain tersebut dapat pengalaman yang besar, saya sengaja pilih pemain tersebut biar bisa dapat prestasi yang baik di Piala Dunia U20 2023. Jadi anggap saja ini mungkin dalam proses meningkatkan performa pemain. Jadi Ferrari dan Marcelino harus menjadi tim inti dan pemimpin di tim nantinya, ungkap pelatih asal Korea Selatan itu.